Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada beberapa partisipan yang hadir. Kita masih menunggu partisipan yang lain. Sambil menunggu, kita perkenalan dulu aja ya sebentar. Ya, perkenalkan, nama saya Hani, saya dari matchon.id. Hari ini insya Allah saya akan sebentar, saya mau live Instagram dulu ya. Teh Almira, boleh ask to join nggak? Ya, oke. Ya, Bismillah. Jadi perkenalkan, nama saya Hani, saya dari matchon.id yang hari ini insya Allah akan menemani teman-teman semua untuk belajar di webinar kesehatan anak bertemakan dampak alergi dan mengenal alergi dan dampaknya pada tumbuh kembang anak. Nah, alhamdulillah saat ini Dr. Almira sudah hadir di tengah-tengah kita semua dan mungkin supaya mempersingkat waktu kita mulai saja materinya. Nanti bila ada teman-teman lain yang misalnya masih mau nyusul, nanti saya admit di tengah-tengah kelas berjalan ya, Dok ya. Dokter Almira. Ya, oke. Jadi boleh langsung di-share aja materinya hari ini. Oke, Hani, saya belum bisa unmute di Zoom. Iya. Karena belum diizinkan sama host. Oh, oke. Baik. Ini suara di Instagram. Iya, benar-benar suara di Instagram. Oke, baik. Silahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Teman-teman semua, tadinya saya mau panggil ibu semua, tapi kelihatannya nggak semua ibu. Jadi, iya, betul. selamat malam teman-teman Bapak Ibu sekalian. Insya Allah malam ini kita mau berbagi mengenai alergi ya. Alergi ini hal yang sering sekali ya kita temui dan memang ternyata bisa jadi sepertiga dari seluruh alasan orang tua bawa anaknya ke dokter ya. Nah, dan karena ini sifatnya jangka panjang, jadi ini adalah sesuatu pengetahuan yang penting sebagai perbekalan kita nantinya. Nah, baik dalam mengasuh anak maupun untuk diri kita sendiri ya. Oke, dimulai aja ini Teh Hani. Ya. Kalau nanti saya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Ya, Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berikut sedikit berbagi mengenai alergi pada anak ya. Pertama-tama nih, kita kenalan dulu ya. Sebetulnya alergi itu apa? Nah, alergi itu adalah suatu reaksi imun. Jadi dia tuh bisa terjadi karena adanya suatu reaksi dari imunitas kita. Apakah itu imunitas? Kekebalan tubuh ya. Mungkin kita semua sudah familiar ya. Imunitas itu adalah kekebalan tubuh. Jadi sebetulnya sih imunitas itu adalah hal yang penting, yang sangat berguna untuk tubuh kita, karena dia sebagai polisinya tubuh kita, sebagai pelindung dari hal-hal yang mungkin membahayakan. Akan tetapi, yang namanya alergi ini disebut sebagai reaksi imun patologis. Jadi artinya, sebetulnya seharusnya sih si benda itu tuh nggak apa-apa gitu ya, tidak berbahaya buat tubuh kita, tapi karena adanya reaksi alergi ini, jadi muncul reaksi-reaksi yang sebetulnya tidak perlu. Makanya disebut sebagai respon sistem imun yang tidak normal terhadap alergen. Nah, alergen itu apa nanti kita lihat ya. Jadi tubuh itu menjadi mengenali bahan yang sebenarnya tidak berbahaya bagi orang lain. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanannya itu ada mekanismenya. Jadi ada yang namanya antigen ini ya, antigen. Ini adalah alergen juga sama, jadi suatu substansi atau zat yang bisa menyebabkan, memunculkan reaksi imun yang patologis atau yang tidak perlu tadi gitu. Kemudian nanti dia akan mengaktifkan sel B
sel B lah yang menghasilkan IgE. IgE itu imunoglobulin, jadi antibodi ya. Ini adalah suatu senyawa ya, zat yang memunculkan reaksi alergi tadi. Meskipun nanti kita lihat bahwa alergi itu nggak semuanya diperantarai sama IgE ini. Ada juga yang non IgE. Bedanya apa? Gampangnya gini, IgE itu reaksinya cepat. Kalau non IgE reaksinya lambat. Jadi nggak selalu. Makanya kenapa nggak selalu ketika kita makan sesuatu yang menyebabkan alergi, kemudian jadinya langsung timbul reaksinya. Bisa jadi nggak langsung. Kenapa nggak langsung? Kenapa bisa terlambat munculnya? Berapa hari kemudian? Karena ada reaksi yang non-IgE, yang lambat tadi. Gitu. Kemudian, nanti kalau yang diperantarai sama IgE, dia akan mengaktifkan si sel mas, sehingga sel mas ini menghasilkan histamin. Nah, histamin inilah yang menyebabkan muncul gejala-gejala. Apa aja gejala alergi? Nanti kita lihat. Ya, sampai situ ya. Kemudian kita lihat ada seberapa banyak sih anak yang mengalami alergi itu. Nah, ini ada 2 penelitian ya yang saya kutip di sini. Jadi menurut penelitian dari Pols dan kawan-kawan tahun 2015, ternyata 1 dari 8 anak ini dilaporkan mengalami asma. Jadi sebanyak itu ya. Kemudian 1 dari 13 mengalami eksim, dan 1 dari 8 mengalami rinitis alergi. Nah, kalau kita lihat ternyata kalau yang tadi kan yang dilaporkan ya oleh petugas kesehatannya. Ternyata kalau yang self-reported atau yang dilaporkan oleh anaknya sendiri atau orang tuanya lebih banyak lagi. 1 dari 5 orang tua atau anak itu melaporkan anaknya atau dirinya itu mengalami rinitis alergi. Terbayang ya? Jadi 20%-nya ya, Teh Hani ya. Kemudian 1 dari 3 anak melaporkan mengalami asma. Dan 1 dari 6 anak mengalami eksim. Dan kita lihat nih, di gambar yang di sebelah kanan ini ya Teh Hani ya. Mungkin bisa digeser dikit yang di Instagramnya. Ini ada beberapa negara nih dilaporkan. Mulai dari Finlandia, Swedia ya, Australia, Inggris. Ini ternyata ini membandingkan data lama ya. Misalnya Finlandia nih, data tahun 66 dengan data tahun 89, ternyata peningkatannya banyak. Jadi cenderung meningkat nih kejadian alergi ini di semua negara gitu. Cuma sayangnya ini negara-negara maju ya. Kita di negara-negara yang berkembang, negara menengah itu belum ada datanya. Sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan alergi. Jadi yang namanya alergi itu pertama-tama dia mesti ada faktor genetiknya. Faktor genetik artinya memang sudah bawaan gitu. Ada faktor bawaan yang melekat di orang tersebut ya, yang mengakibatkan dia punya resiko mengalami alergi. Gitu. Dan faktor genetik ini bisa kita nilai dari apa? Nggak mesti tes genetik, tapi bisa dari kita melihat apakah ada riwayat alergi di keluarga. Gitu. Di mana nanti ada riwayat alergi di keluarga ini bisa meningkatkan resiko anak untuk mengalami alergi sampai 80% dibandingkan pasien lain ya yang tanpa riwayat alergi di keluarga. Kemudian, tapi tentu saja nggak hanya faktor genetik ya, pasti ada faktor-faktor lain karena meskipun dia punya bawaan, tapi kan alergi ini manifest ya, nggak muncul di semua orang kan. Ada juga orang yang punya bawaan tapi nggak muncul. Nah, apa sih yang menyebabkan dia bisa manifest atau enggak? Ada faktor-faktor lain. Di antaranya nih ternyata anak-anak yang dilahirkan secara SC ya, C-section, itu punya risiko 30% lebih tinggi. Kemudian yang diberikan antibiotik itu risiko asmanya meningkat 2 kali lipat. Dan yang sering terpapar polusi itu juga punya resiko 20% lebih tinggi untuk mengalami gejala alergi berupa sesak nafas. Nah, tadi kan sampai 80%. Gimana bedanya tuh? Ini kita lihat nih, dari yang sebelah kiri ya. Kalau kedua orang tuanya ada riwayat alergi, ini merah ini, maka anaknya punya resiko 40-60%. Dan terutama nih,
Kalau ternyata gejala alerginya sama, itu bisa meningkat resikonya sampai 60-80% gitu. Kemudian kalau ternyata hanya satu orang tua yang mengalami alergi, resikonya meningkat 20-30%. Kalau kedua orang tua nggak pernah bergejala alergi, tapi ternyata saudara kandung, kakaknya ini ada riwayat alergi, dia juga punya risiko lebih, yaitu sebanyak 25-35%. Nah, ini dibandingkan dengan kalau misalnya orang tua sama sekali nggak punya riwayat alergi, itu risikonya hanya 5-15%. Nanti apa sih pentingnya ya kita mengetahui apa orang tua ini punya riwayat alergi dan apa dua-duanya punya riwayat, apa gejalanya sama, itu pentingnya apa? Itu nanti pentingnya di kewaspadaan kita gitu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, jadi nanti kalau kita udah punya kewaspadaan, kita bisa menempuh atau mengambil strategi pencegahan gimana supaya alergi ini nggak sampai manifest dan mengganggu kehidupan si anak. Karena nanti kita lihat alergi ini dampaknya banyak sekali. Tadi disebutkan alergi itu adalah reaksi imun patologis ya yang disebabkan karena atau mengambil strategi yang disebabkan karena dicetuskan sama alergen. Alergen itu apa? Alergen itu adalah pencetus alergi. Nah, apa aja sih yang bisa mencetuskan alergi? Itu banyak, bisa sumbernya dari mana aja. Bisa dari yang kontak ke kulit, ya. Misalnya kita lihat nih contohnya racun dari tanaman gitu, bulu binatang, sarung tangan, glove yang bahan dari latex ya. Kemudian bisa juga yang berupa apa ya, bukan suntikan gitu ya, yang masuk melalui apakah sengatan lebah atau obat-obatan. Bisa juga dari yang ditelan ya, obat-obatan, kacang, ini kurang lengkap ya. Nanti kita lihat banyak sekali alergen yang mungkin masuk karena ditelan ya, terutama alergi makanan tuh. Kemudian sama alergen yang terhirup, seperti misalnya nih serbuk sari, debu, tungau, bulu binatang. Jadi banyak sekali. Ini ada contoh makanan lain yang mengandung alergen ya. Contoh makanan yang mengandung alergen nih, ini yang sering nih ya pada anak-anak nih ya, susu sapi, makanan laut, kacang tanah, tree nuts, kacang pohon, gandum, telur, ikan. Yang mana yang paling sering? Misalnya kita ada anak alergi, yang mana yang paling sering dipikirkan? Ada dua sumber. Yang satu mengatakan, ini sumber dari luar ya, yang paling banyak adalah kacang, peanuts. Nomor 2 susu sapi. Nah, kalau penelitian di RSCM, itu mengatakan yang paling tinggi adalah putih telur. Yang kedua susu sapi. Nah, jadi secara umum, 3 itulah ya yang banyak pada anak. Susu sapi, kacang tanah, telur, dan susu sapi. Itu 3 yang perlu diperhatikan. Apalagi contoh yang ini, yang terhirup nih tadi. Udah dibahas ya, tungau debu rumah, serbuk sari tanaman, kecoa, serpihan kulit binatang, jamur kapang. Nah, jadi banyak ya kemungkinannya. Nah, terus pada anak apa sih yang sering? Nah, ada satu istilah namanya allergic march. Jadi kan tadi udah dijelaskan ya bahwa alergi itu adalah sifat bawaan, bakat yang melekat gitu. Nah, karena dia punya bakat, dia bisa muncul. Dia punya potensi muncul. Nah, dalam bentuk apa munculnya, itu ternyata akan ada perubahan seiring dengan usia, gitu. Di usia awal kehidupan, lebih banyak bentuk alerginya adalah eksim. Eksim itu ruam-ruam kulit. Istilahnya dermatitis atopik ya, atau eksim atau ruam-ruam merah. Yang kedua, setelah itu, seiring dengan waktu nih, mungkin eksimnya membaik nih. Tapi dia akan muncul, bisa bermanifestasi sebagai alergi makanan. Alergi makanan yang membaik, biasanya umur 3 tahun udah membaik ya. Kalau eksim tadi umur setahun atas biasanya membaik ya. Alergi makanan biasanya 3 tahun itu udah mulai membaik. Nanti dia rinitis, usia sekolah tuh rinitis tuh. Agak besar lagi, 8 tahun, remaja, dewasa, asma gitu. Jadi dia akan istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu outgrow. Tapi karena bakatnya ada, dia bisa muncul dalam bentuk yang lain. Namanya allergic march itu, atau atopic march. Nah, sekarang kita lihat satu-satu.
dermatitis atopik. Ini sering banget ya kan? Sering banget